Ternyata dengan beban ya di 114 ya teman-teman, hanya bisa di 1 jam 12 menit tadi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor ya. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya ingin mengukur arus ya yang diambil dari aki ini ya teman-teman. Kita akan mengetes untuk beban rumah lagi ya teman-teman, tapi tidak mengukur dari dari wattmeter ini ya, melainkan dari arus yang diambil ya dari aki ini ya, dengan settingan teman-teman. Jadi bukan seperti biasa teman-teman. Jadi kemarin pas kita uji coba kemarin, saya menyetingnya di 10,8 ya kemarin, sekarang di 11,5 ya teman-teman. Jadi kita akan mengujinya lagi ya teman-teman, dengan mengukur arus yang diambil dari aki ini ya melalui wattmeter ini ya teman-teman, bukan melalui wattmeter AC ya, arus AC, tapi sekarang arus DC yang kita ukur ya teman-teman, dengan settingan cut off di 11,5 ya. Jadi kita akan mengetes berapa jam atau berapa watt hour ya yang diambil dari aki ini ya. Jadi kita akan menghitung dari wattmeter ini ya teman-teman, dengan beban rumah seperti biasa ya. Nanti ada rice cooker ya, tapi mode penghangat ya. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita reset dulu untuk wattmeternya ya. Jadi kita akan reset dulu sebentar. Oke, kita reset dulu untuk wattmeternya ya. Jadi ini MCB untuk arus pengisian ya teman-teman. Ini di paralel sama output ya. Jadi untuk malam ini kita tidak akan memakai MCB ini, tapi melainkan output yang kita pakai ya. Oke, sudah di reset ya. Sekarang kita hidupkan untuk output ya, supaya wattmeter ini membaca arus yang keluar ya. Oke. Oke, kita akan matikan untuk KWH PLN ya teman-teman. Ini untuk watt standby ya teman-teman, untuk inverter tapware yang 1000 watt yang continue di 500 watt ya teman-teman. Arus standby-nya di 14 watt ya, dan 1,11 ampere ya. Oke, kita akan matikan untuk KWH PLN-nya dulu ya teman-teman. Matikan ya. Sekarang kita akan memasang untuk kabel jumpernya ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita akan memasang kabel jumpernya ya. Oke, sekarang kita hidupkan untuk MCB AC-nya ya. Oke, sudah menyala untuk lampu luar,
lampu kamar ya. Jadi untuk rice cooker dalam mode penghangat ya teman-teman. Oke, kipas tambahan di sini sudah berputar ya. Jadi untuk menandakan kipas ini berputar, teman-teman bisa dilihat dari LED ini ya, ketika LED sudah menyala ya. Arus ampere yang diambil dari aki ini teman-teman 11 ampere ya, dan watt di 133 ya. Berubah-ubah ya teman. Dan kita lihat dari watt AC atau keluaran inverter ya di 116 ya. Sudah berjalan 1 menit ya teman-teman. Jadi kita akan mengetes sampai atau mengujinya sampai cut off dari sini berhenti ya teman-teman, atau inverter ini akan mati nanti ya ketika sudah mencapai di 11,5 ya. Jadi untuk settingan di sini di 11,5 ya, karena tidak bisa di setting lebih lagi dari 11,5 ya, sudah mentok untuk SCC VWM ini ya. Oke, sudah berjalan selama 2 menit ya. Jadi ini dimulai tadi dari 12,7 ya tadi untuk voltase aki atau baterai ya. Nanti kita akan saya akan skip dulu ya teman-teman. Ini baru berjalan 3 menit ya. Berjalan 3 menit dan jam di jam 10 kurang 8 menit ya teman-teman. Jam 10 malam ya. Kurang 8 menit ya. Jadi kita akan lanjutkan nanti ketika sudah 1 jam atau berapa jam ya nanti, supaya videonya tidak panjang ya. Jadi watt di 114 ya teman-teman, untuk beban di rumah ya. Ini untuk arus yang diambil dari aki ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah berjalan selama 33 menit ya, setengah jam lebih ya. Dan arus tegangan di 12,1 ya teman-teman. Dan kipas ya untuk pendingin inverter sudah tidak berhenti-henti ya teman-teman, bisa dilihat dari LED ini ya. Dan untuk watt dan ampere berubah-ubah ya teman-teman, dikarenakan arus standby ya yang dari rice cooker ini ya teman-teman. Oke, kita lihat WH sudah di 61 ya, 5 WH ada. Ini baru berjalan selama setengah jam lewat ya. Jadi nanti ini inverter ini akan
stop atau mati ya ketika sudah mencapai di 11,5 ya teman-teman. Baru kita tahu nanti berapa arus ya yang diambil dari aki ini ya teman-teman. Ini aki yang 100 Ah ya teman-teman, tapi sudah menurun ya untuk kesehatan aki yang ini ya teman-teman. Oke, kembali naik untuk wattnya ya, dan ampere kembali ke 10 ampere ya. Oke, kita akan lanjut nanti ya teman-teman, di 1 jam yang akan datang ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, kita cek untuk WH di 110 watt hour ya, dan sudah berjalan selama 1 jam pas ya teman-teman. Jadi sudah 1 jam dengan 110 tadi ya, sudah berubah menjadi 111 WH ya. Dan tegangan baterai atau aki ya teman-teman sudah menurun ke 11,8 ya, tergantung dari beban ya. Kalau rice cooker standby akan berubah menjadi 12 volt ya. Dan ketika rice cooker sudah kembali mengambil arus ya teman-teman, akan menurun menjadi 11 ya teman-teman. Kita lihat tegangan dari SCC berubah-ubah ya, dari 11,9 ya menjadi 12 volt ya. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman dengan pemakaian beban di 114 watt untuk beban AC dan DC di 130 berapa tadi ya, 32 mungkin tadi untuk beban AC. Kita tunggu di 135 ya, 7 ya teman-teman, untuk arus yang diambil dari aki PLTS ini ya teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi di setengah jam yang akan mendatang ya. Ini sudah berjalan selama 1 jam ya. Ternyata dengan beban ya di 114 ya teman-teman, hanya bisa di 1 jam 12 menit tadi ya teman-teman, untuk beban AC di 114 dan arus DC yang diambil ya dari aki PLTS ini di 138 watt dan ampere 11 ampere ya teman-teman. Kita lihat untuk WH ya teman-teman. Untuk WH di 133 ya teman-teman. Untuk WH-nya di 133 ya teman-teman, dan di sini sudah 11,9 ya. Jadi untuk rice cooker ini ya saya pindah ya ke PLN ya untuk arusnya, dikarenakan kedap-kedip untuk lampunya ya, karena ini sudah mencapai di 11,6 tadi ya, sudah mendekati 11,5 ketika
rice cooker ya sudah mengambil arus dari PLTS ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini hanya bertahan 1 jam 12 menit ya untuk beban AC 114 watt ya, dan arus DC di watt di 138 tadi, dan WH di 133, untuk ampere di 11 ampere ya tadi. Ini sudah dicabut ya untuk rice cooker dan dipindahkan ya. Jadi ini hanya berjalan untuk beban rumah. Untuk lampu ya hanya 41 watt ya untuk beban AC, dan di arus DC hanya di 55 ya, berubah-ubah. Oke, mungkin sekian dulu untuk uji coba malam ini dengan beban di 114 watt AC ya. Jadi sekarang saya akan matikan untuk sistem PLTS ini ya. Dan saya akan mengecek untuk sisa ya atau persentase dari aki ini ya teman-teman, setelah pemakaian di 11,5 ya untuk batas bawah cut off-nya ya. Oke, saya akan matikan dulu untuk PLTS ini. Jadi saya akan mengecek nanti untuk persentase untuk baterai atau aki ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi PLTS-nya sudah di-off-kan ya. Sudah dicabut untuk jamperan kabel ke PLTS ini ya, dan KWH dari PLN sudah dihidupkan lagi ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan cek untuk persentase ya di 11,5 ya. Oke, kita pasang untuk alat ukurnya ya teman-teman. Dan kita cek sekarang untuk, jadi setelah di-off-kan untuk PLTS ya, tegangan dari aki ini sudah naik ya untuk tegangannya, karena itulah mungkin kriteria dari aki ini ya teman-teman, karena ini termasuk aki starter ya. Oke, kita akan cek dulu. Oke teman-teman, bisa dilihat ya sudah 46% ya. Jadi ini perlu dicas ya teman-teman. Jadi pemakaian di arus DC seperti tadi ya untuk pengukuran arus DC dan watt AC atau keluaran dari inverter yang 1000 watt yang continue 500 ya, dengan beban 114 watt ya, 14 watt AC, hanya bertahan selama 1 jam 12 menit ya teman-teman.
Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga puasa kita tetap lancar ya, dan rezeki kita juga dilancarkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS Pemula.